budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Alang kelemak makan ketupat. Ketupat dimakan dodok di muaro. Melalui Pro 4 kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar disiarkan langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Pagi hari ini di Sriwijaya Pagi pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita akan ada di Suara Komunitas. Dan pagi hari ini seperti yang sudah Mita sampaikan tadi, bahwasanya di studio Pro 4 RRI Palembang sudah ada teman-teman kita dari Tular Nalar Chapter Palembang. Dan ada dua teman kita nih yang bakal ngobrol sama kita hari ini dengan tema atau topiknya dampak AI terhadap kehidupan sehari-hari. Karena akhir-akhir ini, apalagi ketika lebaran tadi tuh banyak banget orang-orang yang gunain AI buat ngubah fotonya menjadi animasi-animasi yang lagi hype sekarang ya. Untuk itu pendengar, pagi hari ini Mita sudah bergabung atau tergabung bersama dua teman kita. Ada Ahmad Nur Iman SAP selaku koordinator fasilitator Tular Nalar Chapter Palembang, dan ada juga Bintang Saputra, seorang mahasiswa psikologi dari Unsri atau Universitas Sriwijaya. Langsung kita sapa terlebih dahulu teman-teman kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mita. Aduh, udah lama banget nih gak ketemu sama Iman ya. Iya, udah berapa lama ya Mbak ya. Oke, di sebelah Iman sudah ada Halo, perkenalkan nama saya Bintang Saputra. Bintang Saputra. Saya sebagai anggota Tular Nalar juga ikut Kak Iman. Oke, jadi berdua nih dari Tular Nalar Chapter Palembang ya, pendengar pagi hari ini. Dan Bintang ini pendatang baru nih untuk obrolan kita di pagi hari ini ya. Bener. Kalau sama Iman udah pernah kita membahas tentang program kerjanya dari Tular Nalar Chapter Palembang. Tapi kali ini kita bakal bahas tentang dampak AI terhadap kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang mahasiswa, Bintang pastinya tahu nih gimana sih kerja AI ini sendiri, dan juga Iman sebagai fasilitator Tular Nalar pasti juga sering gunain AI ini ya kan. Kemajuan zaman ya enggak sih? Kemajuan zaman. Kenapa enggak dipakai gitu kan? Jadi kita sebagai masyarakat atau anak-anak muda nih pasti sering pakai AI ini ya. Nggak bisa lepas dari kehidupan Iya sehari-hari betul, Mbak. nggak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalau Iman sendiri sekarang masih menjadi koordinator fasilitator ya? Bener, masih. Untuk anak-anak Tular Nalar sendiri gimana sih perkembangannya sekarang ini? Kita flashback sedikit. Oke, kalau misalnya Tular Nalar itu kan nggak bisa lepas dari teknologi ya Mbak. Yang namanya aja Tular Nalar, dan juga kita di-provide oleh Google, yang notabene itu salah satu perusahaan teknologi yang besar ya. Jadi ya nggak bisa lepas ya dari yang namanya teknologi. Apalagi di revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini kan yang namanya anak muda itu udah nggak bisa lagi lepas dari yang namanya teknologi. Apalagi sekarang itu orang nyebutnya AI. Jadi maupun apapun itu bentuknya orang nyebutnya AI gitu kan. Nah, kalau di Tular Nalar sendiri kita AI nggak terlalu kita gunain karena kita masih memperdayakan sumber daya manusianya, tapi tetap menggunakan teknologi gitu Mbak. Oke, jadi memang benar-benar kita pakai nih, tapi nggak benar-benar yang dijadiin harus ini sama AI ini tadi ya. Nggak full AI gitu. Benar-benar jadi kayak ya seperlunya seadanya aja pakainya, nggak yang kayak orang-orang harus ketergantungan gitu ya, kayak minum obat pakai AI ya. Sampai ngerjain tugas segala macem pakai AI. Nah, kalau Bintang sendiri gimana nih Bintang? Selaku mahasiswa ya, yang pastinya kata Kak Mita tadi selalu menggunakan
ngejain tugas AI dong. Ngapain buka buku kan? Sampai-sampai bukunya masih kesegel rapi ya mungkin. Itu gimana nih menurut Bintang sendiri, Bintang? Oke, sebenarnya kalau kita bicarain AI itu kan alat tuh, alat bantu untuk efisiensi kinerja kerja kita gitu kan. Nah, sebenarnya plus dari AI ini itu kan sangat-sangat membantu ya, apalagi saya nih seorang mahasiswa gitu. Baik mau di mahasiswa maupun di rumah pun kadang aku pakai AI gitu. Zaman sekarang itu semua aplikasi ataupun semua kinerja itu dipakai AI itu kan. Kayak sekarang tuh kan kalau ada X gitu kan atau Twitter itu kan dia ada Grok AI, WA juga punya Meta AI, Instagram juga punya AI. Jadi semuanya itu penggunanya itu pakai AI semua gitu tuh. Oke. Sampai-sampai kemarin kalau di WA sendiri viralnya orang-orang ngetik namanya sendiri Iya, buat ngetahuin ya. benar. Karena memang sepengaruh itu AI di kehidupan kita sehari-hari, bagi kita mahasiswa, anak muda, bahkan sampai orang tua pun bela-belain belajar nih buat tahu atau ikut perkembangan zaman saat ini. Nah, untuk kalian para remaja nih, gimana sih pendapatnya tentang keberadaan AI di kehidupan kita sehari-hari ini? Siapa dulu nih, Bintang? Boleh, bebas. Sebenarnya kalau menurut aku adanya AI ini plus ya bagi kita ya, maksudnya bermanfaat gitu loh. Gimana caranya kita tuh menggunakan AI itu kan. Tapi di lain sisi juga ada minusnya AI ini. Kenapa? Kayak gini, kalau misalkan AI itu kan dia tuh cepet nih. Dalam artian kita tuh suka bermalas-malasan gitu loh. Kalau misalkan AI itu kita bisa gunain gitu. Benar buku ataupun web itu udah nggak pakai lagi sekarang kan. Apalagi kalau misalkan kita di sudut pandang yang lain kayak teman-teman kita yang dari seni gitu kan, yang kerjanya itu bikin suatu karya gitu kan. Sekarang kalau pakai AI itu ya cepat gitu. Misalkan saya butuh sebuah gambar rumah atau gambar orang, itu kan langsung timbul tuh dari AI. Jadi kita kayak kurang menghargai para teman-teman kita yang seni gitu. Jadi kayak ya sebenarnya itu gimana caranya kita menggunakan AI itu sendiri sih sebenarnya. Oke, Gitu. balik lagi ke kitanya ya. bener. Oke, kalau Iman gimana, Man? Kalau Iman sama sih kayak Bintang tadi, karena kalau kita harus melihat dari dampak terhadap kehidupan sehari-hari itu pasti ada dua sisi, yakni positif dan negatifnya kan. Nah, kalau sisi positifnya ya itu tadi, kita kalau misalnya perlu sesuatu hal yang cepat ataupun perlu informasi yang cepat itu bisa banget. Karena contohnya kayak Iman aja kemarin di WA itu kan ada Meta AI itu. Kemarin Iman mau cari, ini agak lucu sih sebenarnya, mau cari nama hewan peliharaan nih, Mbak. Oke. Nah, itu langsung Iman ketik di sana kan itu muncul banyak banget tuh contohnya kan. Nah, tapi di sisi lain juga kayak contohnya Iman kan kerjanya di bidang desain ilustrasi juga nih, Mbak ya. Jadi kalau setelah adanya AI, kalau dulu kan kita sebagai ilustrator itu mau ngubah gambar dari gambar asli dari foto mau ke, kalau sekarang kan tipe yang Studio Ghibli itu ya, Mbak Iya, ya. benar. Nah, itu kan langsung aja tuh di chat GPT kan. Nah, tapi kalau dulu kan itu bisa melalui Illustrator gitu loh. Nah, dengan adanya AI tersebut itu ya ada beberapa hal yang membuat Illustrator tuh akhirnya aduh kita nih kehilangan lapangan ini gitu loh. Kita kehilangan tempat buat berkarya gitu. Jadi ya itu tadi ada baik, ada buruknya juga. Tapi kalau Iman sebagai ilustrator itu kalau penggunaan AI itu lebih sedikit karena Iman langsung kalau misalnya mau edit video, edit foto ataupun mau edit desain grafis itu langsung dari aplikasinya, nggak dari AI gitu. Oke, jadi masih tetap walaupun ada AI masih kerja sendiri Iya, ya untuk benar. menghasilkan memang gambar yang identik sama diri kita sendiri. Iya, benar. Misalnya kita ada satu ciri khas lah ya. Seperti kemarin kan yang lagi rame banget AI yang banyak dipakai orang ketika lebaran itu kemarin sempet sedikit menyenggol apa ya ilustratornya Benar, ya. benar. Karena itu mirip salah satu gambar ilustrator luar negeri langsung segala macam yang mulai dari somasi segala macam dilakuin karena memang semirip itu. Iya, Sedangkan dia butuh waktu berlama-lama untuk menggambar satu gambar. Iya. Untuk AI sendiri dia pakai sekitar 5 menit paling lama deh ya, Bener, itu udah jadi. Nah itu satu hal yang mungkin disayangkan dari AI. Nah jadi kalian anak-anak muda ini pasti menggunakan AI dengan semampunya atau seperlunya. Seperlunya aja. Benar, seperlunya. Tapi teman-teman nih nggak cuman kita ngomongin kita aja, mahasiswa nih makin hari makin kesini
tahu AI, buku paket, buku kuliah segala macam nggak ada yang dibuka ya. Masih tersegel rapi karena memang teknologi AI ini sangat-sangat di luar nalar kita ya. Ketika kita harus buka buku sekian halaman, tapi AI sendiri teknologinya ini sangat luar biasa. Nah, kalau dari Iman sama Bintang sendiri, kira-kira apa aja nih dari teknologi AI yang udah pernah kalian pakai? Kalau Iman tadi kan mungkin contoh kecilnya Iman pakai buat cari nama peliharaan. Iya benar. Nama kucing ya. Nah, selain itu ada lagi nggak sih yang kalian pakai? Apa yang bisa kalian ambil manfaatnya dari AI ini sendiri? Oke, kalau Iman sendiri itu dulu waktu zaman masih mahasiswa kan itu mereka lagi gempar-gemparnya buat bikin esai, bikin skripsi itu menggunakan AI. Tapi itu kan yang namanya AI itu kita bisa dicek melalui kelihatan gitu Mbak. Kalau misalnya dia itu menggunakan kalimat dari digital gitu loh. Jadi kita kalau misalnya mau bikin esai itu bisa dicek kalau kita kelihatan begitu menggunakan AI-nya. Nah, tapi kalau Iman itu dalam pembuatan skripsi, pembuatan esai maupun tugas kuliah lainnya itu nggak pernah sama sekali pakai AI. Karena Iman tuh prinsipnya kayak gini. Kita belajar buat menambah ilmu gitu loh. Kalau misalnya kita nggak asah ilmu kita cuma menggunakan AI, kita cuma ya copy paste dari AI itu nggak bakalan masuk dalam otak kita gitu loh ilmunya. Jadi Iman selama mahasiswa kemarin itu nggak menggunakan AI sama sekali. Jadi penggunaan AI di kehidupan Iman itu setelah kuliah. Contohnya ya hal-hal kecil aja yang kayak cari nama hewan, cari arti nama sendiri yang cuma untuk seru-seruan doang. Tapi kalau untuk aplikasi implementasi di kehidupan sehari-hari kayak misalnya untuk kerjaan ataupun bikin konten itu nggak ada penggunaan AI sama sekali. Kalau dari Iman ya. Kalau nggak tahu kalau dari Bintang ya. Gimana seorang mahasiswa ya. Tapi itu kata Iman tadi kan memang kata-kata dari AI ini ketahuan nian mencari jual Palembang tuh ya kata-kata digitalnya. Kalau Bintang sendiri gimana nih Bintang? Bener. Tapi kalau aku sendiri tuh pernah beberapa kali pakai AI, ChatGPT, Gemini gitu-gitu kan untuk setidaknya itu kita kinerja perkuliahan kita tuh sebentar gitu maksudnya kayak nggak apa-apa lah pakai, yang penting kita tuh paham gitu loh. Maksud dari AI ini atau maksud dari ChatGPT ini ngapain sih gitu kan. Pernah juga makainya kalau GPT itu kan dia banyak tuh kayak pernah sekali banyak banget paragraf gitu, aku kayak kurang paham gitu maksud paragraf ini apa gitu. Jadi aku minta ringkasin nih tolong paragraf ini terus pakai bahasa bayi atau pakai bahasa yang mudah dimengerti gitu. Udah diringkas tuh, oh gini nih paham arti paragraf ini gitu. Terus juga pernah pakai AI juga itu kalau nggak salah terjemahin bahasa Jerman atau Jepang gitu di Indonesia, yang gimana kita kayak aku paham gitu loh gimana caranya aku, dan juga kayak gimana sih cara jawabnya kalau misalkan ditanya kayak gini, jawabnya kayak gini kayak gitu. Oke, jadi lebih membantu ya sebenarnya, bener. bikin proses belajar sama kita juga lebih enjoy kayak ngubah bahasa yang mana tadi baku, kalau kata Bintang tadi jadi bahasa bayi ya, mudah dimengerti. Jadi memang buat secara nggak langsung hidup kita lebih efisien nggak sih, sama praktis juga ya. Tapi terkadang AI ini kan pastinya dia akan mempengaruhi nih cara kita untuk cari informasi. Nah, menurut kalian sejauh ini yang pernah pakai AI, kita kan tadi kata Iman sedikit-sedikit, terus juga Bintang juga sama paling mengubah apa yang tidak kita mengetahui. Kira-kira menurut kalian gimana sih cara AI cari informasi ini? Kira-kira sesuai nggak sih sama apa yang kita pelajarin yang ada di kampus misalnya, atau kayak Iman sesuai sama yang ada di lapangan, itu sama nggak sih? Kalau dari Iman itu kan jurusan Iman tuh kan lebih ke politik sama humaniora ya Mbak ya, yang mana itu yang namanya ilmu nggak pasti gitu loh. Jadi banyak sekali yang jawaban dari AI itu terkadang enggak sama dengan buku gitu. Karena kan yang namanya teori itu enggak dari satu sumber aja. Jadi terkadang AI itu dia cuman nunjukin dari satu sumber aja, atau bahkan mereka juga nunjukin dari 3 sumber nih digabung jadi satu gitu loh. Tapi mereka nggak nyebutin itu tuh dari siapa, ininya dari siapa gitu. Jadi kayak mereka cuman kasih tahu dari 3 sumber ini dapat disimpulkan bahwa gini gitu loh Mbak. Jadi kayak kita tuh emang
praktis sih, kita bisa langsung dapat kesimpulan dari 3 teori gitu ya. Oke. Tapi balik lagi, kita nggak tahu itu yang ngelola teorinya siapa, kita nggak tahu sumbernya siapa, yang mana kalau misalnya di jurusan iman itu sumber itu sangat diperlukan gitu loh Mbak, karena kita harus mengetahui siapa yang mengeluarkan teori tersebut, siapa yang mengeluarkan paradigma tersebut. Jadi kalau misalnya apa ya, mempengaruhi atau enggak di kehidupan sehari-hari iman, ataupun misalnya apakah AI tersebut udah sesuai dengan apa yang mau iman cari, terkadang sesuai, terkadang enggak gitu loh. Yang namanya teknologi kan enggak seluruhnya berhasil 100% gitu loh. Sama kayak manusia itu kan ada yang namanya human error gitu kan kalau manusia, tapi di AI juga ada gitu. Terkadang mereka kayak misalnya kita mau cari gambar atau cari video, ada aja celah di antara mereka itu yang membuat video atau gambar tersebut kelihatan banget editingnya gitu loh. Nah kalau misalnya Iman sendiri itu kalau misalnya desain gambar maupun desain video, itu terkadang kita bisa merhatiin hal kecil dan itu bisa langsung kita ubah. Tapi kalau di AI, misalnya kita mau ngubah sesuatu, itu langsung berubah semuanya, nggak cuman satu hal kecil doang gitu loh. Kalau misalnya gambar atau video. Nah kalau misalnya kita Iman mau cari jawaban, ya itu tadi misalnya apakah udah sesuai jawabannya, belum tentu sesuai juga gitu. Jadi harus di compare gitu Mbak, antara jawaban AI sama jawaban yang ada di buku kuliah gitu. Kalau Iman kayak gitu. Oke, berarti memang harus ada verifikasi lebih lanjut ya. Benar. Oke. Mengingat memang kalau kita gunain AI itu kayak kita tanya sertakan sumbernya. Dia cuman buat ini tertulis di Google ini gitu-gitu doang ya. Nggak ada kayak jurnalnya apa segala macam. Benar. Kalau Bintang sendiri gimana Bintang? Oke, kalau aku kan kalau Humanira ya, kalau aku tuh di psikologi. Sebenarnya AI ini sedikit membantu nih kalau dari pelajaran-pelajaran psikologi yang dimana kayak kita tuh nggak tahu nih ini gangguan apa sih sebenarnya yang dirasain gitu loh. Cuman misalkan nih kalau salahnya pakai AI itu kayak gini, misalkan kita nih mendiagnosa diri kita sendiri tuh stres misalkan, stres ataupun burnout nih gitu kan. Aku dari GPT misalkan, aku nih ngerasain kayak gini. Terus GPT tiba-tiba hati-hati nih, mungkin kamu bipolar atau PTSD. Nah kan hal yang kayak gitu kan yang sebenarnya ChatGPT itu kurang paham terhadap kita sih kan. Kayak sebenarnya GPT itu kan dari seluruh web atau penalaran gitu, itu digabungin, dimasukin, yaudah tek gitu kan. Nah sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh yang kita takutin. Nanti kita tuh self diagnose gitu kan. Iya, betul. Kita mendiagnosa diri kita sendiri, aku nih bipolar, aku nih PTSD gitu kan. Hal yang mungkin dia tuh kan hanya stres, mungkin burnout kerja gitu kan. Atau ya mungkin ngerasain sesuatu yang sebenarnya nggak pernah dia rasain gitu loh. Makanya kita tuh lebih cenderung harus tanya profesional atau teman-teman kita yang bapak ibu atau psikolog gitu kan. Dimana yang bisa mendiagnosa kita gitu. Oke, benar. Kayak anak-anak zaman sekarang ya suka self diagnosis sendiri ya. Aku kayaknya stres nih, aku mau bikin apapun itu tentang bipolar segala macam. Terus tanya-tanya kira-kira obat penenangnya apa, itu nggak bisa ya. Jadi memang kamu itu untuk itu kamu nggak bisa tanya di AI gitu kan. Jadi kamu tetap harus butuh orang-orang profesional yang bisa mendiagnosis kamu dengan sebenarnya gitu. Jadi kamu nggak bisa tuh sama AI tanya kira-kira aku nih kayaknya pikirannya suka kosong, di AI kamu curhat-curhat itu nggak bisa ya. Seperti kata Bintang tadi sama si Iman, karena memang perlu verifikasi lebih lanjut gitu dari AI-nya sendiri. Baik pendengar, nanti kita bakal balik lagi ngobrol bareng dua teman kita, Iman dan juga Bintang ya, dengan tema kita ada dampak AI terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang mau nonton langsung, bisa ke live kita Pro 4 Palembang. Dan juga kalian mau tanya, boleh nih mau nanya sama Iman atau sama Bintang, ke line telepon di 351656 atau di WhatsApp 08977884 atau juga bisa langsung komen di YouTube kita Pro 4 RRI Palembang. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune dengerin kita karena paling ada 1-2 lagu doang, nanti kita akan lanjutin lagi ya. Tetap di 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Siapa dek kenal danau ranaunya,
Siapa dek kenal danau ranaunya, siapa dek kenal ragam tarinya, bermacam-macam ragam sukunya, ilo alamnya agung budaya. Hai hai kancaku, di mana saja kamu, mari sama-sama bangun negeri kita. Oh ku selatan negeri tercinta, dikenal dengan danau ranaunya. Oh ku selatan negeri ku cinta, ibu kotanya Muara Dua. Cerita lama jadi legenda, Saga Selabu asal Muara Dua. Cerita lama jadi legenda, Gelete Sohor sepanjang masa, Gelete Sohor di mana-mana, Gelete Sohor sepanjang masa. Dulu saatnya kita meloi, berengkes, berkelakar sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Es batu hilang. Barang ini taruh di mana, Cek? Pucuk kapal susun yang bagus,